Halo, selamat malam. Debat perdana Pilpres 2024 akan digelar Selasa malam. Membahas isu pemerintahan, bidang hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, serta penguatan demokrasi. Debat perdana akan menjadi ajang ceruk suara bagi pasangan calon. Apakah harapan publik mengetahui gagasan para pasangan calon akan terpenuhi? Dan siapa kira-kira yang akan memenangkan hati rakyat di debat perdana nanti? Debat Capres Perdana, adu ide atau pesona bersama saya, Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Komisi Pemilihan Umum telah menentukan format debat Capres dan Cawapres yang akan dimulai pada 12 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat dengan tim ses masing-masing paslon, KPU menentukan Capres memiliki porsi debat 3 kali dan Cawapres memiliki porsi debat 2 kali. Hasim menyampaikan, porsi debat untuk Capres adalah debat pertama dengan tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Debat ketiga dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Serta debat kelima dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, kesejahteraan, dan sumber daya manusia. Sementara debat Cawapres pada debat kedua dan keempat akan mengangkat tema ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, serta masyarakat adat. Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat Capres. Hasim juga menyebut, debat nanti akan didampingi oleh masing-masing pasangan. Secara terpisah, Komisioner KPU Agus Melas menambahkan, Cawapres mendampingi Capresnya, tapi tak diberikan tempat khusus dan tidak naik ke panggung. Begitu pula sebaliknya, Capres tidak akan naik ke panggung saat mendampingi Cawapresnya. Belakangan, muncul isu Cawapres nomor urut 2. Gibran Rakabuming Raka takut ikut debat. Gibran juga tidak hadir dalam debat khusus Cawapres yang diselenggarakan oleh stasiun televisi pada Rabu malam. Gibran membantah takut diajak debat. Dia hanya akan berdebat jika yang melakukan adalah KPU. Dialog. Apakah itu dari KPU resmi? Saya nggak tahu. Saya kemarin udah terjadwal dengan Pak Tayat sama Gus Yahya soalnya. Banyak anggapan Mas Wali takut untuk datang bersama kedua cawapres lainnya, Mas. Enggak, saya datang yang resmi aja. Tapi nggak takut ya, Mas, kalau misalnya Sebelumnya, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi terkait persiapan jelang debat. Anies menyatakan bahwa debat bukanlah cerdas cermat yang dapat dipelajari terlebih dahulu. Menurut Anies, pengalaman dan pengetahuan yang didapat selama ini menjadi modal saat melaksanakan debat nanti. Persiapannya apa ya persiapannya? Persiapan debat nanti Pak, apa saja yang disiapkan? Materi-materi yang difokuskan ya. Ini kan bukan cerdas cermat. Ini bukan cerdas cermat. Jadi bukan hafalan. Seperti doorstop. Apa persiapan Pak untuk doorstop? Apa coba? Persiapan doorstop apa? Persiapan doorstop itu ya akumulasi pengalaman, akumulasi pengetahuan, kemudian muncul pada saat doorstop. Kan nggak diapalin dulu, emang udah ngasih pertanyaan sebelumnya? Enggak. Sementara itu, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menanggapi santai persiapan debat yang diselenggarakan KPU apapun formatnya. Mahfud juga menyentil KPU dan Gibran. Baginya, ia tunduk atas aturan yang dibuat KPU. Kalaupun ada lomba bikin martabak, ia juga sanggup. Sebagaimana diketahui, Gibran sebelumnya sempat berbisnis martabak. Enggak apa-apa, itu urusan KPU. Saya disuruh debat, setuju, disuruh lomba menggoreng martabak, Ketua KPU RI periode 2021-2022, Ilham Saputra,
menyoroti debat sebagai momentum publik untuk menggali gagasan capres dan cawapres yang ikut debat. Hal tersebut tidak akan terjadi bila capres atau cawapres yang ikut debat hanya memaparkan visi dan misi saja, tanpa ada kesempatan saling sanggah menyanggah. Tentu perlu dijelaskan jika ada pertanyaan-pertanyaan dari publik, pertanyaan-pertanyaan dari panelis terkait dengan isu-isu yang yang akan didebatkan. Misalnya saja pada debat capres pertama ini kita akan bahas soal hukum, HAM, dan juga penguatan demokrasi dan beberapa hal lain. Nah, kalau kita kemudian memberikan paparan saja, bagaimana mungkin masyarakat bisa paham, bisa tahu tentang lebih dalam apa yang mereka ketahui, apa yang mereka ingin ketahui dari para capres dan cawapres tentang isu yang didebatkan itu. Kepada Detikkom, August Melas mengungkapkan KPU masih memfinalisasi apakah nanti ada pendalaman untuk bisa saling merespon satu sama lain. Namun, August memastikan akan ada pendalaman dalam debat nanti. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Sehari jelang debat perdana pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, sejumlah lembaga survei merilis hasil survei elektabilitas ketiga pasangan calon hingga ketertarikan publik terhadap penyelenggaraan debat perdana. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum beberapa hasil surveinya dan langsung saja kita lihat datanya. Ini yang pertama. Dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI, bagaimana respon publik terhadap debat capres dan juga cawapres. Ini survei LSI dilakukan via telepon, baru saja dirilis ya, kemarin tanggal 3 sampai 5 Desember 2023. Jadi bagaimana publik melihat urgensi debat paslon, jadi 28,2% menilai ini sangat penting, kemudian 47,3% menilai ini penting. Biasa saja publik melihat debat capres ini adalah biasa saja 14,1%, yang kemudian melihat tidak penting ada 6,61%, sangat tidak penting 1,3%, sementara tidak tahu atau tidak jawab ada 2,5%. Jadi kalau bisa kita kalkulasikan di sini ataupun kita simpulkan, mayoritas publik ataupun pemilih di kontestasi Pilpres 2024 menilai bahwa debat paslon ini cukup penting untuk menentukan pilihan nanti di kotak suara. Apakah kemudian publik tertarik untuk menonton debat? Kita lihat ada 27,4% ini sangat tertarik. Kemudian yang cukup tertarik ada 45,1%. Yang tidak tertarik ada 23%. Yang sangat tidak tertarik 1,4%. Yang tidak tahu atau tidak jawab ada 3%. Sehingga kalau kita jumlahkan ada sekitar 70% lah, 70% kemudian masyarakat ataupun pemilih di kontestasi Pilpres 2024 yang tertarik untuk mengikuti ataupun menonton debat pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden. Artinya mayoritas dari mereka tentu saja belum menentukan pilihan ataupun mungkin pilihannya bisa berubah alias swing voters begitu ya. Bagaimana dengan survei selanjutnya? Kita lihat. Bagaimana dengan kondisi penegakan hukum dan juga pemberantasan korupsi? Karena kita lihat salah satu tema yang akan diambil pada saat debat perdana nanti adalah soal kondisi penegakan hukum dan HAM serta pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi dan pelayanan publik. Nah, ini dari surveinya Indikator Politik tanggal 23 November sampai 1 Desember 2023. Publik melihat bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini 1,6% sangat baik, kemudian baik di 36,3%, sementara sedang ini 33,6%, buruk ada 22,1%, sangat buruk di 2,8%, tidak tahu atau tidak jawab di 3,6%. Sehingga kalau kita bisa lihat artinya masyarakat tidak puas-puas amat ya dengan kondisi penegakan hukum karena indikatornya ada di sedang 33,6%, buruk di 22,1%. Yang menilai baik hanya 36,3% ya. Bagaimana dengan kondisi pemberantasan korupsi? Kita lihat di sini bahwa publik melihat saat ini 1,4% sangat baik kondisi pemberantasan korupsi di tanah air. Yang baik ada 27,3%, yang sedang 28,7%, yang buruk 32,7%,
Yang sangat buruk 4,8%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada di 5,2%. Sekali lagi bahwa publik melihat tidak baik-baik saja kondisi pemberantasan korupsi kita. Karena kalau dijumlahkan yang sedang dengan buruk ini cukup tinggi ya, lebih dari 50%, sementara yang menilai baik-baik saja hanya sekitar 29%. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Ini adalah peta elektoral terbaru yang baru saja dirilis oleh beberapa lembaga survei dalam kurun 1 minggu. Kita lihat ada kurang lebih 3-4 lembaga survei yang sudah merilis peta elektoral terbaru. Ini versinya indikator elektabilitas capres dan juga cawapres dari tanggal 23 November sampai 1 Desember 2023. Metodenya yang dipakai adalah wawancara tatap muka. Kita lihat di sini paslon nomor 1 Amin Anies Mohaimin mendapatkan 22,8%. Prabowo Gibran paslon nomor 2 di 45,8%, sementara paslon nomor 3 Gama atau Ganjar Mahfud di 25,6%. Yang tidak tahu atau tidak jawab atau belum menentukan pilihan ada di 5,8%. Itu versi pertama, versinya indikator politik. Kita lihat versi selanjutnya, ini juga Poltreking Indonesia tadi siang baru saja merilis hasil survei elektabilitas capres dan juga cawapres. Kurang lebih sama ya rentang waktunya 29 November sampai 5 Desember 2023. Paslon 1 Amin Anies Mohaimin di 23,1%, sementara paslon 2 Prabowo Gibran di 45,2%, Ganjar Mahfud paslon nomor 3 di 27,3%, yang tidak tahu atau tidak jawab di 4,4%. Peringkatnya sama ya antara indikator dengan Poltreking. Poltreking juga menggunakan metode wawancara tatap muka. Ada lagi? Oh, ini adalah survei dari Litbang Kompas yang dirilis juga hari ini. Tadi pagi elektabilitas capres dan juga cawapres surveinya digelar rentangnya mirip juga 29 November sampai 4 Desember 2023. Paslon 1 Amin Anies Mohaimin di 16,7, paslon 2 Prabowo Gibran di 39,3%. Sementara Ganjar Mahfud paslon 3 di 15,3%, yang tidak tahu atau tidak jawab atau belum menentukan pilihan cukup tinggi di 28,7%. Ada perbedaan yang cukup signifikan dari dua survei tadi dengan survei Litbang Kompas. Kalau tadi survei indikator dan Poltreking menetapkan ataupun memperlihatkan bahwa Prabowo Gibran ada di posisi pertama mencapai sekitar 45%. Kalau di survei Litbang Kompas baru mencapai 39,3%, tapi tetap unggul ya. Sementara untuk survei indikator dan juga Poltreking ini posisi Ganjar Pranowo ada di posisi kedua dengan angka sekitar 20-an ke atas. Tapi ternyata di Litbang Kompas Ganjar Pranowo di posisi nomor 3, 15,3%. Sementara posisinya Anies Baswedan di nomor 2 versi Litbang Kompas di 16,7. Kalau di versinya indikator dan juga di Poltreking, Anies Baswedan dan juga Mohaimin ini ada di posisi nomor 3. Tapi kalau kita lihat di survei Litbang Kompas antara Anies dengan Ganjar masih masuk margin of error. Jadi kita nggak tahu sebetulnya yang posisi nomor 1 atau nomor 2 itu nomor 2 atau nomor 3 itu siapa? Apakah Anies ataupun Ganjar? Karena bedanya tipis sekali, kurang dari 1% ya. Jadi itu tadi beberapa hasil survei dari lembaga riset yang sudah kita recap oleh tim Litbang CNN Indonesia. Dan apakah nantinya di debat perdana yang akan digelar besok malam hari Selasa tanggal 12 Desember akan membuat peta elektoral ini berubah? Bagaimana persiapan dari ketiga pasangan calon? Karena sekali lagi debat perdana ataupun debat capres itu ternyata menyumbang 5-10% terhadap peta elektoral calon. Jadi otomatis para calon ini akan berebut suara nanti, menampilkan visi misi yang terbaiknya. Apakah mereka sudah siap dengan tema-tema yang akan disampaikan? Nanti kita akan bahas dengan para panelis, dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio tentang tema penegakan hukum dan HAM, kemudian penguatan demokrasi dan juga pemberantasan korupsi. Seperti apa jualan kampanye dari ketiga pasangan calon? Nanti kita akan challenge, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres. Persiapannya. Persiapannya apa ya persiapannya? Ini bukan cerdas cermat, jadi bukan hafalan. Akumulasi pengalaman, akumulasi pengetahuan. Banyak anggapan Mas Wali takut untuk datang bersama kedua cawapres lainnya. Enggak, saya datang yang resmi aja ya. Mitra saya kan Pak Mahfud, insya Allah tidak terlalu sulit karena kita sama-sama melakukan gerakan anti korupsi. Kalau kita kemudian berikan paparan saja, bagaimana mungkin masyarakat bisa paham, bisa tahu tentang lebih dalam apa yang mereka ketahui, apa yang mereka ingin ketahui dari para capres dan cawapres tentang isu yang didebatkan itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Debat perdana Pilpres 2024 akan digelar Selasa malam, membahas isu pemerintahan, bidang hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, serta penguatan demokrasi. Debat perdana akan menjadi ajang ceruk suara bagi pasangan calon. Apakah harapan publik mengetahui gagasan para pasangan calon akan terpenuhi? Dan siapa kira-kira yang akan memenangkan hati rakyat di debat perdana nanti? Debat Capres Perdana, adu ide atau pesona. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling kanan ada Bang Refli Harun, Dewan Pakar dari Timnas Amin. Selamat malam Bang Refli. Selamat malam. Oh, akhirnya kita tahu bahwa Anda sekarang mendukung Amin ya. Oh, itu soal ideologi itu. Oke, Ideologi. ya. Nanti silakan dikuatkan ataupun dijual ideologinya ke para pemilih. Ada Bang Saleh Daulay, Wakil Sekretaris TKN Prabowo Gibran. Selamat malam Bang Saleh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mantan warahmatullahi Komisioner Komnas HAM wabarakatuh. yang ternyata sekarang terjun ke politik, Mas Khairul Anam, Direktur Juru Kampanye TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam, Cak Anam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada statusnya apa nih sekarang? Produser film Korea. Oke, produser film Korea. Ya, pendiri Lembaga Hukum dan HAM Lokataru, Bang Haris Adjar. Selamat malam Bang Haris. Malam Nana. Ya, dan kita masih menunggu kehadiran dari Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif dari Lima, sebentar lagi akan hadir. Dan juga seperti biasanya kita selalu mengundang teman-teman pemilih muda yang jumlahnya ini mencapai 52% berdasarkan data KPU ya. Pada pemilu 2024 nanti teman-teman pemilih muda ini akan diwakili dari teman-teman mahasiswa. Malam ini melalui sambungan virtual ada Badan Eksekutif Mahasiswa KM Universitas Mula Warman Samarinda. Selamat malam teman-teman dari Mula Warman, sudah bergabung? Oke? Ya, teman-teman Mula Warman kok cuma dikit ya? Kok cuma 2 orang doang nih teman-teman dari Mula Warman ya? Oke, nanti mungkin teman-teman dari Mula Warman bisa memberikan pendapat, menanyakan kepada para panelis ataupun mengkritik juga boleh ya. Ditunggu teman-teman Mula Warman yang lainnya. Dan sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya akan tunjukkan dulu sebetulnya bahwa ini ada survei dari indikator politik yang tadi belum kita tampilkan. Survei dari indikator politik menunjukkan bahwa salah satu tema yang menjadi sorotan publik adalah tema pemberantasan korupsi. Dan situasi pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kita tunjukkan slide-nya dulu. Oke. Ini adalah kondisi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, survei indikator politik. Tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa kondisi pemberantasan korupsi dan kondisi penegakan hukum kalau menurut dari survei indikator ini dalam kondisi tidak baik-baik saja. Selain itu, Transparansi Internasional Indonesia juga mencatat bahwa skor IPK atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2022 ini berada di skor 34 atau turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Dan ini adalah skor terburuk sejak era reformasi. Saya mau langsung tanya kepada para tim ses dari ketiga pasangan calon berdasarkan nomor urut dulu ya. Berarti paslon 1 dari Timnas Amin, Bang Refli, apa kemudian yang ditawarkan oleh paslon Amin dalam hal pemberantasan korupsi ini? Saya kasih waktu 3 menit karena ini masing-masing nanti saya kasih waktu yang sama. Jadi salah satu misi dari pasangan Amin, itu misi ke-8, adalah melakukan pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih. Dan kemudian sampai tahun 2029 kita ingin menaikkan skor indeks persepsi korupsi itu ke angka 44 sampai 46. Karena kenapa? Karena masa pemerintahan Presiden Jokowi ini indeks persepsi korupsi kita itu turun, anjlok. Pernah berhasil tahun 2019 jadi 40, tapi 2020 pada periode kedua
itu turun menjadi 37, sempat naik sedikit 38, tapi tahun kemarin dan tahun sekarang kan belum ada penilaian, anjlok menjadi 34. Itu adalah warisan pemerintahan Presiden SBY. Jadi kalau kita simpulkan, pemberantasan korupsi kita gagal total. Di eranya Pak Jokowi? Di era pemerintahan Presiden Jokowi. Oke. Karena itulah kemudian Amin hadir untuk memberikan kepastian bahwa pemberantasan korupsi itu akan diutamakan. Salah satunya adalah mengembalikan KPK sebagai lembaga independen seperti semula. Oke, mengembalikan KPK menjadi lembaga independen itu bagaimana caranya? Anda bayangkan kemarin ada yang namanya revisi Undang-Undang KPK yang menempatkan KPK menjadi bagian dari pemerintahan. Di mana pegawai KPK itu di ASN-kan semua. Sehingga KPK itu tidak lagi menjadi lembaga independen gara-gara revisi Undang-Undang KPK tersebut yang dilakukan pada akhir 2019 tanpa pembahasan yang adequate. Bahkan ada anggota DPR yang mengatakan tidak dibahas sama sekali. Tiba-tiba goal saja revisi tersebut, karena itu pasangan Amin akan mengembalikan KPK sesuai dengan marwahnya dan mencabut revisi Undang-Undang KPK tersebut. Itu langkah tegasnya. Oke, mencabut revisi Undang-Undang KPK dan mengembalikan ke Undang-Undang KPK yang lama. Tapi persoalannya partai-partai koalisi pendukungnya Amin itu semua adalah partai-partai yang dulu mendukung agar Undang-Undang KPK itu direvisi. Ini gimana Bang Refli? Begini, kalau hari ini kita bicara partai-partai, semua partai itu takut. Oke, takut kepada siapa? Pemerintahan sekarang. Oke. Karena pemerintahan sekarang adalah pemerintahan yang represif. Pemerintahan yang tidak demokratis. Pemerintahan yang mau memenjarakan Haris Azhar. Karena mengkritik presiden, dia sudah kena tuntutan 4 tahun maksimal. Sebentar lagi di penjara dia. Jadi karena itulah kemudian pemerintahan yang kemudian merepresi kasus KM50, bahkan Komnas HAM pun tidak berdaya. Untuk kemudian berani ngomong apa adanya tentang KM50 misalnya. Karena itulah kemudian saya katakan bahwa mudah-mudahan tahun 2024 kita mendapatkan an enlightened leader, pemimpin yang tercerahkan, yang mampu mengatasi itu semua tanpa rasa takut, tanpa rasa bahwa kita hanya memperjuangkan golongan, tapi kita memperjuangkan republik ini. Oke, taruhlah kemudian capres Anda yang menang ya Mas Anies Baswedan. Tapi kan sekali lagi kekuatan di parlemennya belum tentu mendukung capres Anda, itu gimana? Nih, Anda itu tidak belajar sejarah. Ya. Sejarah mengatakan pemenang itu banyak akan diikuti. Ini PAN ya, kalau Amin menang belum tentu dia tidak mau ikut Amin. Golkar kalau Amin menang belum tentu dia tidak mau ikut. PDIP kalau Amin menang belum tentu tidak mau ikut. Paling yang tidak mau ikut mungkin Gerindra, tapi siapa tahu Gerindra juga ikut juga. Maka terjadi grand coalition. Buktinya Gerindra kemarin kalah ikut juga jadi Menteri Pertahanan. Jadi sejarah telah membuktikan siapapun yang menang akan diikuti oleh partai-partai yang memang ingin merasakan manisnya kekuasaan. Oke, baik. Tadi itu optimisme Anda ya, ketika kemudian paslon Anda menang akan bisa membentuk grand coalition sehingga akan lebih mudah dalam merevisi Undang-Undang KPK. Nanti kita akan challenge. Bisa nggak pantun? Gara-gara hujan lebat, kita jadi terlambat. Kita boleh berdebat, tapi kita tetap sahabat. Oke. Ya. Oke, saya mau ke paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran. Bang Saleh, kemudian apa yang ditawarkan oleh paslon Anda soal pemberantasan korupsi? Kalau tadi paslon Amin siap untuk mencabut Undang-Undang KPK yang lama dan mengembalikan ke Undang-Undang KPK yang baru. Mencabut Undang-Undang KPK yang baru, mengembalikan ke Undang-Undang KPK yang lama. Oke, baik. Kalau di Prabowo Gibran itu kita sudah merumuskan visi misinya seperti apa, dan semua pihak saya kira sudah bisa baca. Itu dimulai dengan ekonomi Pancasila. Jadi kalau kita mulai dari ekonomi Pancasila berarti itu semua aspek yang terkandung di dalam proses tadi penegakan hukum dan seterusnya itu menjadi hal yang sangat penting, terutama misalnya kalau dikaitkan dengan penegakan hukum ya yang berkeadilan sosial misalnya seperti itu. Nah kemudian dari ekonomi Pancasila itu diuraikan lagi, diturunkan menjadi asta cita. Jadi dalam asta cita itu ada poin ke-7 ya, yang berkenaan dengan persoalan ini adalah poin ke-7, yaitu penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan juga bagaimana memperbaiki birokrasi dan seterusnya. Nah kalau kita lihat dari poin ke-7 dari asta cita ini, maka yang akan dilakukan oleh Prabowo tentu bukan hanya sekedar tadi ya memperkuat lembaga-lembaga penegakan hukum,
seperti katakanlah polisi, jaksa dan juga KPK. KPK itu kan hanya salah satu alatnya. Kita juga tahu bahwa jaksa juga sebetulnya bekerja dan berperan penting juga dalam proses pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Nah karena itu nanti lembaga-lembaga ini akan betul-betul disupervisi langsung oleh Presiden untuk bagaimana penegakan hukum di Indonesia ini bisa Tapi saya garis lebih bawah baik. tidak hanya KPK ya, divisi dan misi itu juga ada bagaimana rekrutmen APK dan lain sebagainya. Iya, sebentar Saya kan satu-satu isi. tadi saya nggak potong loh sebetulnya. Selesaikan dulu nih nanti. Nanti silakan Ya, didebat. ya, ya. Silakan, Ini. silakan Bang sampai Saleh. dia mengevaluasi apa yang saya katakan kan tidak. Enggak, saya tidak mengevaluasi, saya mengatakan apa yang ada di dalam visi misinya Prabowo. Ya, tapi ini jangan dipotong, kalau dipotong begini jadi nggak enak nih. Tadi saya sebetulnya mau motong juga, tapi kan saya cuma tersenyum aja tadi. Iya. Saya cuma senyum gitu. Dipotong aja. Dan tadi katanya yang 3 menit jangan dipotong dulu. Iya, silakan Benar Bang nggak? Saleh. Ya. Yang di awal tadi. Ya, tapi nggak jangan konsi- menggunakan Bagaimana kata-kata yang Refli, mengevaluasi. sebentar. Bagaimana mau menegakkan hukum seperti ini, jatah kita untuk bicara 3 menit aja dipotong. Oke, silakan Bang Ini Saleh. jadi repot ini. Ya. Ya saya Opening statement. saya Jangan mau membahas sampaikan. orang lain. Ya Opening statement. saya tidak membahas orang lain. Saya mengatakan visi misinya Prabowo tadi. Visi misinya Ya, adalah oke. opening Jadi ada yang poin di asta ke-7 itu, yang bagian poin ke-7 tadi kan penegakan hukum kan gitu. Kemudian perbaikan birokrasi dan seterusnya. Jadi ini sangat penting saya katakan kalau penegakan hukum itu di samping yang saya katakan tadi memperbaiki KPK, tentu kita juga harus memperkuat posisi polisi, jaksa dan aparat penegak hukum lainnya, termasuk BPK untuk memperbaiki birokrasi yang ada di dalam pemerintahan. Karena kita melihat bahwa sebetulnya di dalam proses penegakan hukum itu yang terjadi itu biasanya adalah proses pembinaan di tingkat penyelenggara negara itu juga masih perlu ditingkatkan lagi dan itu harus diakui bahwa memang KPK juga mengatakan tugas mereka salah satunya adalah melakukan pembinaan, bukan hanya penindakan. Nah kemudian kalau dikaitkan misalnya bagaimana kalau kita memperkuat penegakan hukum dari sisi memperbaiki regulasi yang ada saat ini, katakanlah misalnya seperti tadi undang-undang KPK dan seterusnya, tentu itu bisa dikaji kan undang-undang KPK itu bukan kitab suci, tapi undang-undang KPK itu adalah undang-undang yang bisa untuk direvisi kapan saja dan karena itu kita akan lihat lagi seperti apa. Dan saya setuju tadi Mbak Nana bahwa memang undang-undang KPK kemarin direvisi itu bukan 1-2 partai. Semua partai ada di dalamnya dan semuanya setuju. Coba dicek lagi itu bagaimana sejarahnya gitu. Dan saya tahu persis bahwa tentu ada dinamika, tapi mungkin tidak sampai dinamika itu mengerucut dan melebar keluar. Tapi itu dinamikanya ada di masing-masing partai politik. Nah sekarang kalau kita mau mencoba menelusuri itu lagi, saya kira itu akan sangat mungkin sekali karena komitmen dari Prabowo adalah dia akan pimpin sendiri nih penegakan hukum ini. Dan kalau dia misalnya pimpin sendiri penegakan hukum termasuk di antara pemberantasan korupsi, maka ini akan jadi dampaknya luas. Termasuk dampaknya tadi dalam penerimaan negara misalnya. Kalau misalnya pajaknya bisa ditertibkan, contoh misalnya. Kemudian birokrasi yang ada di sektor pajak misalnya bisa ditertibkan langsung, maka tentu ini kan akan berdampak positif bagi penerimaan negara. Dan itu banyak elemennya, bukan hanya itu, tapi banyak rentetannya ke sana kemari. Baik, tadi Anda katakan bahwa berharap bukan hanya KPK saja yang dikuatkan ya, tapi APH yang lain, aparat penegak hukum yang lain seperti Kejaksaan, kemudian Polri, dan juga BPK, tapi semua di bawah supervisi Presiden ya. Tadi Anda katakan seperti itu. Bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa tidak ada intervensi dari Presiden Anda yang kalau misalnya nanti terpilih pada Pilpres dalam hal pemberantasan korupsi? Karena itu nanti akan sangat super power kalau semua APH terutama pemberantasan korupsi itu di bawah Presiden. Ya sebetulnya itu bukan di bawah Presiden, sebetulnya itu jalannya pemerintahan ini. Tapi Polri dan Kejaksaan sudah di bawah Presiden. Baik atau buruknya pemerintahan kita ini itu sebetulnya tanggung jawab Presiden. Mestinya harus begitu pemahamannya. Jadi apa yang terjadi di Indonesia ini orang dapat makan atau enggak, dapat pekerjaan atau enggak, bisa sekolah atau tidak. Dan seterusnya itu sebetulnya adalah tanggung jawab daripada negara. Dalam hal ini tentu kepalanya adalah Presiden. Berarti ketika termasuk indeks persepsi korupsi kita turun itu tanggung jawab Presiden termasuk diantaranya adalah Presiden. Nah masalahnya apakah Presiden bisa mengimplementasikan dan membumikan itu secara keseluruhan kepada stakeholder yang ada. Ini kan jadi problem, kan butuh waktu. Apa yang dilakukan oleh Jokowi tadi sudah dikatakan. Ini kan ada proses di mana Pak Jokowi sudah melakukan yang dia mampu dan yang terbaik yang sudah pernah dilakukan. Dan itu kalau dianggap kurang itu tentu kita bisa koreksi, kita bisa tambahi, kita bisa sempurnakan. Dan ini yang saya katakan sekali lagi bahwa sekali lagi tanggung jawab Presiden ini tidak mudah.
Kalau memang nggak mudah atau tidak gampang gitu, nggak mungkin orang sampai berlomba-lomba untuk misalnya katakanlah ini kita tim sukses saja sampai mendarah daging juga ini dalam rangka mendukung masing-masing pasangan waktunya calon. udah habis nih. Saya harus ke paslon nomor urut 3. Saya protes gini. Kalau kita bicara opening statement, maka Anda bicara posisi Anda. Jangan dibahas dulu pembicara sebelumnya. Saya tidak membahas bicara sebelumnya. Yang ada di saya. I know implicitly. Yang ada di saya. Anda ingin mengatakan bukan KPK saja. Kalau saya tunjukkan agenda ke-8 Amin ini, semua lengkap di sini. Jadi, tapi kan Anda mengatakan langkah konkret apa yang ingin dilakukan. Makanya saya kasih poin. Saya mau baca ya. Saya mau baca. Boleh nggak? Nomor 3 belum saya kasih Boleh nggak? Boleh nggak saya baca? Silakan aja. Boleh nggak saya baca? Poin saya kesempatan asta yang ke-7. Enggak dong. Anda tadi ambil kesempatan. Maksud saya supaya dianggap saya tidak mengambil tadi tadi. Nah, di poin 7 disebut nih memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyeludupan. Ini poin asta ke-7. Jadi ini yang saya uraikan dan uraiannya ada di dalam ini. Apa saya baca lagi semua? Baca. Nanti kita kasih kesempatan dulu nih paslon nomor urut 3 dulu. Nanti saya jadi jangan dibilang, jangan disebut kalau kita ini baca aja biar habis porsi waktunya. orang. Enggak, sama baca aja biar habis. Kita punya gitu loh. Jadi di visi misi kita itu ada. Oke, Cak Anam ya, Anda tunjukkan bahwa Anda punya debat yang baik. Oke, saya kasih kesempatan paslon nomor urut 3. Pasangan Ganjar Mahfud Cak Anam. Saya tidak setuju ini. Yang dimaksud tadi debat baik itu apa? Saya moderatornya nih, saya harus kasih kesempatan ke paslon 3 nih. Nanti kalau nggak saya dianggap gak adil. Udahlah, saya paham lah. Ya, silakan Cak Anam. Apa yang kemudian ditawarkan oleh paslon Anda dalam hal pemberantasan korupsi? Kalau yang pertama tadi paslon Amin siap merevisi undang-undang KPK. Kemudian paslon nomor urut 2 mensinergikan semuanya di bawah kendali presiden. Ya, ini konkret aja ya visi misi kami di Ganjar Mahfud itu soal pemberantasan korupsi harus dilihat secara holistik. Yang pertama konkret memperkuat independensi KPK. Ya tentu saja jalannya adalah merevisi undang-undang yang ada, itu satu. Yang kedua memang memperkuat, membersihkan, membuat profesional penegak hukum yang lain. Yang ketiga menghukum dengan sangat berat. Nah, tawaran kami memang menghukum dengan sangat berat. Salah satunya di Nusa Kambangan. Jadi semua koruptor ditaruhnya di Nusa Kambangan, bukan di Sukamiskin lagi? Iya dong, karena itu bagaimana kita meletakkan korupsi ini secara serius. Yang ketiga, membangun satu sistem tata kelola pemerintahan yang sangat transparan. Dengan cara apa? Digital. Jadi semua urusan proses macam-macam kasih timeline. 2 hari harus selesai. Maksimal 2 hari selesai. Ada beberapa pelayanan yang 1 hari selesai. Yang berikutnya adalah pemberantasan pungli, karena pungli ini di mana-mana serius gitu. Ya, gara-gara pungli kita kehilangan kesempatan orang untuk berusaha. Akhirnya kehilangan orang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Nah itu yang kami ingin dorong. Lah yang juga penting adalah begini, meletakkan sistem monitoring langsung oleh masyarakat. Jadi harus membangun satu gerakan pengawasan terhadap penyelenggara negara. Termasuk juga kalau Pak Ganjar sama Pak Mahfud jadi presiden, dia harus terbuka. Nah makanya kami juga bikin lapor presiden. Itu silakan kontrol. Jadi masyarakat harus membuat satu gerakan kontrol terhadap pemerintahnya. Agar apa? Agar memang transparan, bersih dan sebagainya. Kenapa kami membuat sistem kayak begini? Karena kami yakin dengan pemberantasan korupsi itu ya potensi kerugian negara, misalnya data ICW sekitar 9 tahun atau 10 tahun terakhir ini sekian ratus triliun misalnya. Seandainya itu dikonversi untuk lapangan pekerjaan, banyak lapangan pekerjaan, dikonversi untuk para santri, ada ratusan santri dapat beasiswa dan sebagainya. Untuk kesehatan berapa puskesmas, puluhan ribu puskesmas sampai level desa yang bisa kita kita dirikan. Lah, oleh karenanya memang gimana kita cara mewujudkannya? Tata kelola pemerintahannya harus transparan, kontrol dari masyarakat harus juga transparan, masyarakatnya dilindungi, hukum korupsinya, koruptornya secara tegas. Salah satu pilihannya taruh di Nusa Kambangan. Oke, tadi Anda katakan bahwa akan menaruh koruptor di lapas Nusa Kambangan, kemudian merevisi juga undang-undang KPK. Persoalannya partai pengusung utamanya Ganjar Mahfud itu adalah partai yang dulu menginisiasi hak angket KPK. Itu gimana di Perjuangan? Jadi ada satu refleksi nih terjadi setelah Prof Mahfud masuk dalam cawapres ini dan kami
kami mendapatkan masukan dari berbagai masyarakat mengatakan bahwa salah satu pilar yang paling penting dalam tata kelola negara ini adalah pemberantasan korupsi. Dan itu betul, survei-survei itu juga mengatakan tiga isu pokok itu salah satunya pemberantasan korupsi. Akhirnya memang bikinlah komitmen di situ. Jadi partai-partai bikin komitmen juga dengan Prof Mahfud, ya dengan latar belakang Prof Mahfud yang juga tukang terobos, sesuatu yang macet dia buka dan sebagainya. Tapi Pak Mahfud bukan ketua umum partai politik, Cak Anam. Bagaimana kemudian tersandra oleh ada para satu ketua umum parpol itu? Kan ada satu komitmen yang disepakati. Makanya ketika Prof Mahfud misalnya diumumkan pertama kali ya dalam pengumuman resmi di antara partai-partai, pesannya tegas. Tugasnya tegas. Memberantas korupsi, penegakan hukum yang adil bagi semua. Terus kita kasih masukan juga, korupsi tidak hanya dipahami sebagai memenjarakan pelakunya, tapi bagaimana memberikan manfaat besar pada masyarakat. Salah satunya itu, kalau kita konversi ini, ya tata kelola macam-macam yang korupsi ini, dia bisa membiayai beasiswa bagi semua anak. Dia bisa ngasih macam-macam gitu, beasiswa, perempuan bisa bekerja dan sebagainya. Santri-santri bisa menikmati beasiswa gratis. Nah itu yang kita pikirkan. Nah, ada nggak di visi misinya Ganjar itu? 7, 8 ada. Soal Nusa Kambangan apa-apa. Nanti saya cek loh itu. Kita yang, kan nggak yang boleh membuat yang menempatkan koruptor di lapas Nusa Kambangan itu ada belum? Enggak. Anda jangan motong. Ini debat yang tidak baik. Kan kita sama-sama menghormati toh. Nanti di debat capres juga boleh saling menyanggah loh. Oh iya pasti kita setuju. Tapi gimana, persoalannya begini, visi misi tidak menjelaskan detail misalnya harus begini-begini, tapi ngasih. Enggak. Saya juga baca itu. Ya, saya bisa tunjukkan ya kampanyenya Mas Anies misalnya sama Mas Imin ya yang nggak related dengan visi misi. Kami punya tim untuk melakukan itu di bawah saya. Saya bisa tunjukkan, tapi saya nggak mau komentar itu. Tapi yang saya ingin komentar adalah visi misi ini kan gedenya, ya kan, detail-detail prinsip, terus turunan bagaimana mengoperasikan itu, memang kita diskusikan. Pilihannya salah satunya dalam diskusi itu adalah memenjarakan ke Nusa Kambangan. Tapi memenjarakan koruptor ke Nusa Kambangan itu belum dituangkan dalam visi misi resmi ya, yang sudah dibagikan. Itu menjadi komitmen program yang akan dilakukan untuk melaksanakan visi misi. Kan nggak mungkin juga visi misi detail-detail begitu, enggak. Gitu. Misalnya nih kayak visi misi soal apakah pemberantasan korupsi itu related dengan kesejahteraan. Ya detail-detail itu enggak, tapi mengkonversi gagasannya dan sebagainya iya. Bagaimana kemudian nanti rakyat menagihnya kalau di visi-visi nggak ada nih Cak Anam? Makanya kami sejak awal mendorong soal gerakan korupsi, ya kan. Jadi kami dorong itu gerakan korupsi, bahkan di satu-satunya visi misi nih ya. Kalau mau klaim-klaiman ini, itulah pentingnya debat ya. Itu ada pelindungan pembela hak asasi manusia. Saya mau tanggapi sini. Oke, sebentar ini datanya terakhir nanti dulu Mas Haris dulu nih urut kacang. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan Anda itu merujuk kepada betapa penting debat itu dilakukan. Karena di debat itu orang bisa melihat hal-hal teknis di penjelasan dari visi misi itu. Dan itu bagian dari visi misi itu dengan sendirinya. Jadi misalnya kalau apakah akan di Nusa Kambangkan, nggak ada di visi misi, tapi dia ucapkan di forum debat, itu bagian dari visi misi itu yang bisa ditagih itu. Itulah pentingnya forum debat itu, dan itulah mengapa penting seluruh calon presiden itu hadir di semua forum debat dimanapun. Karena akan selalu ada ide baru, janji baru yang mereka sampaikan. Ini statementnya mengarah ke siapa nih? Kita nggak tahu nih. Kepada siapapun. Cak Anam, waktunya udah habis ya. Saya harus kasih kesempatan dulu ke Mas Haris, baru nanti ke Bang Rey. Karena Bang Rey, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, akhirnya udah datang. Mas Haris, bagaimana kemudian Anda mencermati tadi 3 janji-janji kampanye soal pemberantasan korupsi dari ketiga paslon? Saya mau mulai dari poin saya dulu ya. Saya punya pasangan sendiri juga. Iya, siapa? Nomor 5. Nggak ada ini. Pasalnya cuma 3. Oke. Iya. Nah, pertama begini. Saya mau mulai dari isu soal panelis untuk hukum, HAM dan anti korupsi mengecewakan. Karena hanya ini maksudnya panelis di KPU ya? Di KPU buat besok malam, karena itu hanya 2 perempuan. Harusnya 50% minimal. Itu satu. Yang kedua, dari Indonesia Timur hanya 1 orang. Gitu. Jadi sebetulnya penyelenggara pemilu sendiri tidak punya sensitif untuk membangun Indonesia. Dan para peserta pemilu ini nyaman-nyaman aja dengan panelis seperti itu. Itu satu hal. Yang kedua, saya ingin memulai dengan hak asasi manusia.
Menurut saya hak asasi manusia. Nanti HAM itu nanti segmen berikutnya kita bahas dulu nih yang soal pemberantasan itu dia korupsi. makanya yang dibicarakan sama teman-teman ini sebetulnya dalam konteks hak asasi manusia dia bukan hanya satu subchapter. Harusnya dia jadi paradigma. Karena Indonesia sudah mengalami pengembangan pembangunan hak asasi manusia secara tekstual semenjak tahun 98. Nah, rupa-rupanya saya sudah baca dapat visi misi ini, saya nggak hafal seperti mereka ya, tapi saya sudah baca, itu tidak menjadi warna bagi semua program. Saya di sektor ekonomi, bicaranya kebanyakan pertumbuhan, padahal konsep negara kesejahteraan dia pemerataan. Itu adalah konsep hak asasi manusia. Itu hal nomor 2. Nomor 3 begini, nah, yang mau didiskusikan kayak apapun nggak bakal jalan. Ini jualan kampanyenya ini nggak ada yang jalan. Mohon maaf gitu. Kenapa? Saya nggak bakal jalan. Kenapa? Karena ini sistem multipartai. Tadi misalnya Bung Daulay tadi cerita Bang Saleh mau masuk ke KPU dibatasi karena koalisinya kebesaran, ya kan? Berarti nanti bagi-bagi jabatannya juga besar. Termasuk institusi-institusi penegakan hukum yang di bawah presiden sebagai eksekutif itu juga nanti akan tersandra sebagai sebuah jatah politis. Nah, sebagian dari yang teman-teman bicarakan, kewenangannya barangkali kita harus hormati dan harus ingat, itu ada independensi lembaga-lembaga penegakan hukum. Mahkamah Agung, nggak boleh, menurut saya di visi misi ini, sampai kejauhan ingin menghukum. Kan kalau saya jadi orang Mahkamah Agung, saya hari ini akan bilang, so tahu ini orang semua. Kita kan juga punya standar independensi yang berlaku universal. Lalu di lembaga-lembaga penegakan hukum yang sifatnya penyelidikan atau penyidikan, ada standar-standar pembuktian. Nah, yang saya lihat di visi misi, saya udah print nih yang khusus soal hukum, HAM, dan anti korupsi. Ini kan yang anti korupsi dulu nih, hukum dan HAM nanti kita masih slogan semua. Ini pendekatannya institusional. Nah, saya mau balik ke soal multipartai. Tadi sudah dibahas secara implisit oleh teman-teman, juga eksplisit, bahwa yang merubah undang-undang KPK membuat KPK menjadi seperti hari ini banyak foto main badmintonnya, ya kan? Itu menurut saya karena hampir semua partai politik yang ada di 3 paslon ini itu mendukung. Jadi saya mau bilang bahwa judulnya CNN ini adu ide atau pesona ini cuma mempersiapkan berdebat untuk menjawab tadi yang Nana sampaikan di survei. Jadi bagaimana kemampuan mereka untuk orang terbuai dengan 3 paslon ini. Persoalan ini nanti kalau dibaca, ini kan isinya soal hukum, anti korupsi kan di soal hukum. Ini pendekatan institusional semua. Nanti penempatan orang, siapa menjabat apa, lalu agendanya apa, memperbaiki, butuh 2 tahun. Begitu mau mulai menjalankan apa yang ada di visi misi, pemilu lagi udah. Nah, jadi sistem multipartai itu masalahnya di parlemen. Sistem multipartai jadi, itu capres-capres ini nanti capres-capres ini ya akan tersandra ya. Tersandra di sana. Oke, baik. Ngomong-ngomong soal tersandra, saya akan putarkan ini pernyataannya Bang Haris tampaknya diamini oleh Ketua Komisi 3 ya. Amin. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, saya ini lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Oke, itu tadi pernyataan dari Ketua Komisi 3 Bambang Wuryanto ya, dalam kaitannya soal RUU perampasan aset yang didorong oleh pemerintah, dalam hal ini Menko Polhukam, tapi Pak Bambang Wuryanto mengatakan bahwa kuncinya bukan di DPR tapi di ketum-ketum parpol. Itu yang pertama ya, intervensi berarti dari ketum parpol. Intervensi kedua ini disampaikan oleh mantan Ketua KPK Pak Agus Raharjo di sebuah media. Dikatakan pada saat penanganan ataupun penyidikan kasus IKTP yang melibatkan Setia Novanto. Pak Agus Raharjo mengatakan itu di sana begitu saya masuk Presiden sudah marah, menginginkan karena begitu saya masuk beliau sudah teriak hentikan. Kan saya heran apa yang dihentikan. Setelah saya duduk saya baru tahu kalau Presiden menyuruh saya menghentikan kasusnya Pak Setnov.
Ketua DPR yang waktu itu mempunyai kasus IKTP supaya tidak diteruskan. Jadi kalau dari dua testimoni tokoh ini yang tadi satu ketua Komisi 3, satu mantan ketua KPK, ya memang gimana? Sulit kan nggak bawa capres-cawapres ini semua punya visi misi. Dari dua tokoh ini kan sebetulnya tapi intervensinya kuat sekali dari ketua parpol dan dari rujukannya kan oligarki. ketua partai. Setnov ini ketua partai. Yang dibicarakan oleh Pak Bambang ketua Komisi 3. Ketua partai juga. Ketua partai juga. Oke. Nah, inilah yang tadi saya katakan agenda-agenda ini indah untuk dibaca, asik untuk diperdebatkan. Tapi memunculkan kerumitan. Ya kan, ketika ingin dijalankan. Sekali lagi bercandanya nih. Tapi itu sebenarnya bisa dijawab juga. Bang Daulay aja mau masuk KPU aja nggak dapat jatah. Ya kan? Saya mau jawab juga sedikit ya. Jadi kalau dikatakan independensi misalnya KPK dan juga aparat penegak hukum lain. Saya kira di sekarang ini pembantu presiden yang ada di kabinet kan banyak juga yang diproses secara hukum. Sejak awal periodenya dari dulu tuh ada. Jadi artinya presiden tetap juga nggak melindungi kalau memang yang salah. Sebentar, kalau memang yang salah dan ada bukti dan faktanya itu tetap diproses. Artinya ketua-ketua umum partai pun kalau anak buahnya salah kan nggak bisa juga. Misalnya dia melarang. Yang menyesatkan penegakan hukum seolah-olah ketika ada yang semakin tinggi diproses itu membuktikan. Padahal masalah kita bukan yang makin tinggi, tapi seberapa banyak masalah itu dan seberapa banyak kapasitas sudah dideliver. Tapi kan ini soal independensi tadi. Enggak, soal independensi katanya. Itu independensi. Kalau misalnya ketua umum partai politik bisa mempengaruhi, sebentar. Kalau misalnya ketua umum partai politik bisa mempengaruhi, itu ada banyak kasus di mana anak buahnya yang di kabinet nggak diproses. Tapi buktinya banyak yang masuk. Sebenarnya hal yang paling objektif adalah indeks persepsi korupsi. Kita sudah tahu bahwa di ujung masa pemerintahan Presiden Jokowi, indeks persepsi korupsi 34. Dan itu adalah sebuah indikator yang sudah dipraktekkan di seluruh dunia ini. Dan saya kira kalau kita lihat case by case, kita akan tersesat. Tapi kalau kita lihat sebuah indikator yang memang sudah diangkakan, maka terlihat kan bahwa sesungguhnya pemberantasan korupsi itu gagal. Jadi kita mau ngomong apa coba? Kalau kita skor kita 34. 34 itu artinya negara kita masih negara korup. Angka politik uang di Indonesia juga tertinggi. Nah, sekarang balik lagi, siapa yang bertanggung jawab? Indikator korupsi. Siapa yang bertanggung jawab? Tadi yang dijelaskan malah justru poin per poin tadi kan, misalnya independensi, ada pengaruh ketua umum partai dan ada macam itu yang kita jawab juga. Jadi dari sisi independensi KPK dan aparat sekarang begini deh, saya ikutin logiknya Bung Saleh Daulay ya. Sekarang kalau misalnya bahwa ada yang pejabat tinggi sekelas menteri, selevel menteri juga diproses. Tapi kalau kita baca undang-undang KPK, ada independensi nggak? Di mana maksudnya independensi? Ya justru penanganannya itu kan sebetulnya kan nggak terlibat sama sekali. Presiden ikut sekarang pertanyaannya saya balik lagi. Cuma interaksi kita dengan teks saja. Kita baca undang-undang KPK, menurut Anda itu independensi? Nah sekarang saya balik pertanyaannya, ada Anda belum jawab, kenapa Anda nanya lagi? Enggak dong, maksudnya itu kan jawabannya. Bisa nggak Anda membuktikan kalau ada intervensi di situ? Ada, teksnya ditulis. Setnov tadi kasus Setnov dan Pak Agus itu undang-undang KPK belum dirubah. Iya, tapi itu kan udah dibantah sama Presiden Jokowi. Dia mengatakan nggak ada, malah dicek di Sekretariat Negara nggak ada jadwal. Tapi itu dibenarkan oleh wakil ketua KPK yang baru. Ini kan tuduhan. Bukan. Gini loh, tuduhan seperti ini itu mestinya kan harus dibuktikan. Buktinya Agus Raharjo diam juga sekarang setelah nggak dijawab. Jadi sudah bicara dia diam lah, masa dibicara terus? Iya, maksudnya kan mestinya kalau dibantah, misalnya kan dia kasih bukti, alat bukti yang memang bisa memperkuat argumen dia. Mau melanjutkan rejim penguasa, susahnya begini. Nah, saya mau mengatakan, baca undang-undang KPK, ada independensi nggak di situ? Ketika para komisioner itu, ya kan, bisa diintervensi oleh presiden. Itu nggak ada independensi. Ini lembaga penegakan jadi hukum. begini, Pak Aris. Sebentar, saya harus kasih kesempatan dulu ke Bang sebentar, Pak Aris. Jadi sebetulnya saya katakan tadi awal itu sudah saya katakan presiden itu kan sebetulnya ada orang yang paling bertanggung jawab menjalankan roda pemerintahan dan apa yang terjadi di Indonesia ini. Sebetulnya. Termasuk di dalam pemberantasan korupsi. Nah kalau dikatakan pemberantasan korupsi apakah presiden ikut campur atau tidak? Pasti presiden harus ikut campur untuk penegakannya. Gitu kalau enggak, ya enggak bisa dong. Dalam hal seperti apa? Bisa. Dalam hal justru gini, bolehkah dia intervensi ketua KPK-nya untuk menghentikan kasus? Begini, saya balas lagi. Andai kata presiden tidak dilibatkan dalam proses penegakan hukum dan anti korupsi,
Maka yang terjadi adalah keliru. itu tadi. Kalau enggak ini yang terjadi adalah tidak ada tanggung jawab presiden di sana. Justru presiden itu harus terlibat aktif di depan. Terlibat aktif dalam kerangka pemberantasan korupsi, korek itu, benar. Iya. Dia harus aktif dengan segala kekuasaan yang ada. Terlibat aktif dalam mencampuri pemberantasan korupsi. Tapi yang catatan tidak ikut mencampuri fakta-fakta hukum yang ada. Iya, itu yang saya mau katakan. Kalau dalam konteks penegakan hukum terhadap para koruptor, dia nggak boleh ikut campur. Jadi gini, dia nggak ikut, jelas itu. Buktinya kan anggota dia masuk, anggota kabinetnya masuk gitu loh. Pemberantasan korupsi. Nah sekarang yang dimaksud oleh Bung Haris itu, bagaimana bisa membuktikan bahwa presiden nggak ikut adil, padahal di aturannya mengatakan presiden adalah kepala dari para komisioner. Iya, tapi kan dia bisa dibuktikan juga kalau presiden terlibat di situ. Pemberantasan korupsi itu adalah itu kan statement satu adalah pencegahan, prevention, dan satu lagi penegakan hukum. Dalam hal pencegahan, Presiden Republik Indonesia bisa memimpin langsung pencegahan korupsi. Tapi dalam law enforcement penegakan hukum, dia tidak boleh ikut campur. Oke, ini setuju. Karena itu presiden ada di situ. Yang jadi masalah adalah undang-undang dia tidak boleh, presiden tidak boleh lepas tangan dari proses pemberantasan korupsi. Oleh karena itu menurut saya Bung Saleh, pencegahan untuk membuktikan boleh, apakah Agus Raharjo berbohong atau tidak, itu harus dipanggil oleh PAN di komisi. Iya. Iya. Ya, bisa kita ajak diskusi lah kan. Bukan begitu, mestinya diangket. Agus Raharjo itu diangket. Apakah presiden intervensi atau tidak? Bukan hanya PAN dong, kan ada partai lain. Karena ada partai-partai lain. Ada di sini. Ada di sana Nasdem. Ada PKN. Ada PKB. Ada PDI. Debat pertama itu nanti adalah porsinya untuk debat capres. Persiapannya apa ya persiapannya? Ini bukan cerdas cermat, jadi bukan hafalan, akumulasi pengalaman, akumulasi pengetahuan. Banyak anggapan Mas Wali takut untuk datang bersama kedua cawapres lainnya. Saya datang yang resmi aja. Mitra saya kan Pak Mahfud, insya Allah tidak terlalu sulit karena kita sama-sama melakukan gerakan anti korupsi. Kalau kita kemudian berikan paparan saja, bagaimana mungkin masyarakat bisa paham, bisa tahu tentang lebih dalam apa yang mereka ketahui, apa yang mereka ingin ketahui dari para capres dan cawapres tentang isu yang didebatkan itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana kemudian jualan kampanye dari ketiga paslon tentang isu pemberantasan korupsi. Tapi di debat perdana besok ada isu lain yang tidak kalah kuat yakni penegakan HAM dan juga penguatan demokrasi. Saya mau ke salah satu yang menjadi korban dulu, Bang Haris Azhar. Ini Bang Haris Azhar, Anda kan menjadi salah satu korban kesekian dari Undang-Undang ITE ya. Bagaimana kemudian Anda melihat kebebasan berekspresi dan penegakan HAM di era pemerintahannya Pak Jokowi yang harus diperbaiki ke depan? Pertama, kondisinya buruk. Oke. Rezim pemerintahan Jokowi ini anti kebebasan. Kebebasan berekspresi ya? Kebebasan berpikir, berekspresi, menyampaikan pendapat. Ini makin hari makin buruk. Oke. Dan itu pemidanaan terhadap ekspresi, berpikir, berkumpul. Itu kan sebetulnya instrumen demokrasinya warga. Terutama ketika warga menjadi korban dari praktek proyek strategis nasional. Ya kan kasus Rempang, kasus makin maraknya tambang-tambang nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, dan juga di Papua ya, tambang emas dan lain-lain. Nah ketika masyarakat menjaga hutannya, jaga adatnya, jaga wilayahnya, jaga lingkungannya, masyarakat ini kehilangan akses yang signifikan dari institusi-institusi negara. Kepolisian lapor tapi nggak jalan, Komnas HAM lapor, ini juga mantan komisioner Komnas HAM, itu juga banyak yang tidak efektif.
positif rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Artinya hak asasi manusia itu ketika mereka bawa substansi hak-haknya yang dilanggar, tidak ditindaklanjuti, mereka kemudian berekspresi. Kemudian mereka menyampaikan beberapa hal yang itu kemudian dipukul lagi untuk yang kedua kali. Jadi hak yang substansi haknya yang diambil, ketika mereka protes, mau bersuara, mereka juga diredam ya, direpresi. Nah, itu adalah skema yang sangat umum terjadi selama 9 tahun ini dan terutama ketika PSN itu mulai diberlakukan proyek strategis nasional semenjak 2016, 2017 dan makin hari makin memburuk. Nah, situasinya seperti itu, Nana. Nah, akibatnya apa? Persoalan hak asasi manusia yang ada dulu tidak diselesaikan, nambah lagi dengan persoalan-persoalan yang baru hari ini ya, di masa pemerintahannya Jokowi. Nah, ketika kita baca teks visi dan misi, ya kan, misalnya nomor 2. Biar mereka nih yang ngejelasin nanti. Enggak, saya mau duluan aja. Oke. Ya ini biar jubirnya lah mereka. Saya mau, sebenarnya sih tiga-tiganya ya, saya lihat teksnya ini terlalu sangat positif, tapi sebetulnya meninggalkan banyak lubang terkait dengan orang sudah berdarah-darah, orang sudah ada yang jadi TSK di kantor polisi, orang sudah ada yang banyak difitnah gitu ya. Teks ini tidak ada yang menjawab secara konkret. Apa yang mau dilakukan? Mau apa? Ya, oke. Ya kan, bicara soal reforma agraria. Saya nggak usah sebut 1, 2, 3 lah ya. Tapi ada yang bicara soal reforma agraria, bicara soal pelestarian lingkungan. Memulihkannya bagaimana? Jadi problem kita hari ini, kita indah menyusun rencana-rencana perubahan institusional, rencana janji pengetatan dan ketegasan, tetapi lupa memulihkan orang yang sudah terluka dan berduka. Mengembalikan hak mereka seperti apa? Nah, ini yang tidak dibahas. Gitu. Apakah nanti debat besok berani bicara si fulan akan saya kembalikan tanahnya, saya akan berikan kebebasannya, nggak ada yang bicara juga. Baik. Jadi terlalu textbook tapi nggak ada caranya begitu ya. Iya, saya mau ke paslon 321 dulu. Jadi urut kacang dulu, Cak Anam dulu. Tadi yang tanya Pak Haris. Enggak, Cak Anam dulu, 321. Gimana Pak Haris? Ini kan enggak, ini udah ganti. Nanti saya jawab, nggak usah khawatir. Iya, silakan Cak Anam. Menurut Mas Haris bahwa kebebasan berekspresi, kemudian penegakan HAM di eranya Pak Jokowi itu sangat buruk. Itu paslon Ganjar Mahfud menilainya sama nggak bahwa ini memang kebebasan berekspresinya buruk, penggunaan undang-undang ITE, pasal karet itu juga menjerat banyak orang yang ingin bersuara. Apa kemudian yang ditawarkan oleh paslon Anda untuk menjamin itu tadi? Kita punya problem terhadap kondisi demokrasi, kita punya problem dalam kondisi hak asasi manusia dan dalam kondisi hukum gitu ya. Oleh karenanya memang visi misi kami melihat ini kepingin secara komprehensif. Misalnya dalam konteks hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak hanya kita letakkan dalam konteks hak sipil politik, ya kebebasan berekspresi dan lain sebagainya, tapi juga meletakkan hak ekonomi, sosial dan budaya, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menjawab problem yang tadi dikatakan oleh Mas Haris, misalnya soal kebebasan berekspresi. Clear kok bagi kami, setiap orang yang memperjuangkan haknya, ya, setiap orang yang memperjuangkan haknya, kayak Mas Haris ini misalnya, terus guru misalkan yang memperjuangkan nasibnya karena dia guru honorer, buruh yang memperjuangkan upahnya dan lain sebagainya, itu kita sebut sebagai pembela hak asasi manusia. Dan clear dalam visi misi kami, dia dilindungi. Satu. Terus kami juga bikin infrastruktur keadilan dalam konteks hak asasi manusia. Apa? Bantuan hukum. Ya, kita bikin sampai level kota dan kabupaten, memperkuat itu bantuan hukum itu. Sampai pos pengaduan di level kecamatan itu ada infrastrukturnya. Nah, yang paling penting yang tadi juga diingatkan oleh kita semua, ya, bahwa ruang sekarang itu adalah ruang digital. Semua orang bisa ngomong, semua orang bisa mengekspresikan. Ya, kami bangun itu. Jadi ada lapor, ada macam-macam secara langsung. Makanya kami berharap memang dalam dunia digital itu gunakan HP Anda untuk bersuara, monitoring pemerintah, memastikan bahwa tujuan-tujuan tata kelola negara ya itu untuk keadilan, untuk kesejahteraan. Gitu. Gunakan itu. Cak Anam, jadi paslon Anda tidak anti kritik ya?
Jadi kalau misalnya nanti masyarakat sipil ataupun mahasiswa mengkritik itu tidak akan dilaporkan? Kami kepingin orang yang mengkritik bahkan dilindungi. Kami kepingin orang yang mengkritik bahkan difasilitasi dengan bantuan Baik, hukum. tapi partai pengusungnya dulu melaporkan Rocky Gerung nih sebelum pecah kongsi dengan Pak Jokowi. Yang pasti ketika dalam kasus saya, SKB-nya Pak Mahfud nggak efektif. Oke. Yang pasti dalam konteks ketika Prof. Mahfud dipilih sebagai cawapres, ada komitmen ya pemberian tugas pada Prof. Mahfud hukum dan hak asasi manusia. Dan ketika kami misalnya kan menghadapi kasusnya Haris waktu di Komnas, ngobrol sama Prof. Mahfud, ya kalau kewenangannya Komnas ngasih status bahwa Mas Haris adalah pembela hak asasi manusia, silakan aja, itu kita hormati, kita bikinin di internal kami. Gitu lah, itu pengalaman-pengalaman terbaik itu kita adopsi sebagai satu komitmen yang harus kita lakukan bersama-sama. Sekali lagi, ini semua ya tidak hanya soal kemenangan Ganjar Mahfud, tapi ini untuk kita semua bergerak maju gitu loh. Baik. Jadi kita lindungin itu, kita fasilitasi orang kebebasan berekspresi. Baik, ini tapi tadi ada komplain nih dari Mas Haris bahwa SKB-nya SKB surat keputusan bersama 3 menteri ya, itu tidak berpengaruh nih di kasusnya Mas Haris. Tidak hanya berpengaruh di kasus, nggak berpengaruh di kasusnya Mas Haris, banyak nggak berpengaruh di kasus-kasus yang lain. Itu karena ya kan padahal wapres Anda, cawapres Anda Menko Polhukam. Makanya salah satu problem di kami soal hukum dan HAM ini adalah bagaimana memastikan bahwa penegak hukum yang lain, polisi, jaksa, itu memang melindungi hak asasi manusia. Caranya bagaimana? Kontrol di internal, kontrol di luar. Kontrol di luar kayak apa? Pembela hak asasi manusia harus dilindungi. Oke, sebentar. Saya harus ke pasangan 2 dan 1. Ini kan soalnya ngomong ketika nanti terpilih. Iya. Iya kan? Ke depan ada yang mau dibangun pakai HP lah. Mudah-mudahan nanti setiap warga dikasih HP, kan ada paslon yang mau bagi-bagi susu, mau makan siang. Nah, kalau ini bagi-bagi HP. Tapi internet saya, sorry. Kami menghindari bagi-bagi kayak begitu karena itu tidak baik juga bagi proses demokrasi kita. Kami ingin memastikan fasilitas itu. Oke, sebentar nih, paslon 21 belum saya kasih yang gratis nggak, karena itu clear. Mereka sabar kok nungguin kita. Enggak, sebentar ini waktunya nanti biar ini. Karena kami nggak mau bagi-bagi gratis-gratis itu karena nggak terlalu baik bagi demokrasi kita. Saya mau ke paslon 2 dulu. Sebagai paslon Prabowo Gibran yang mengusung visi keberlanjutan, menurut paslon nomor 2, undang-undang ITE ini tidak bermasalah ya? Ya menurut saya sebetulnya kalaupun ada yang jangan menurut visi-visi. Ya, enggak kalau secara teknikal tadi kan ditanya. Sebentar. Gini. Kalau secara teknikal nanti ditanya apakah ada tulisan undang-undang ITE segala macam di sini, ya enggak ada. Ya, yang teknikal. Yang dipahami dari Tapi visi-misi. kalau dari visi-misi ini sebetulnya kan arahnya bagaimana semua orang diberikan kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan aturan dan norma yang ada di Republik ini. Dan itu apapun misalnya yang ingin disampaikan silakan saja. Ya contoh misalnya hari ini ada mahasiswa yang mengatakan misalnya contoh ya presiden yang paling alumnus paling buruk UGM itu Presiden Jokowi. Udah langsung aja. Saya kira diam aja, nggak ada yang ngeributin, oke saja gitu. Itu contoh ya. Ada Butet juga. Jadi ini contohnya. Kemudian saya mau nanggapi juga misalnya yang disampaikan oleh Mas Haris tadi ya soal bagaimana implementasi dari penegakan HAM di Indonesia ini sebetulnya dalam konteks yang lebih luas ya. Kami kan di Astacita itu yang pertama itu kan adalah kita harus meluruskan ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. Jelas ada kata HAM-nya. Nah, untuk yang urusan ini semua dari nomor 2 dan seterusnya sampai ke 8 ada implementasi dari penegakan HAM. Misalnya bagian kedua harus ada swasembada pangan. Misalnya kalau swasembada pangan untuk siapa sih sebetulnya? Kan untuk rakyat. Rakyatnya hak asasi manusia untuk mendapatkan pangan. Misalnya, dan itu disebut juga dalam undang-undang dasar kita. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan misalnya. Kemudian ada lagi misalnya energi air. Kemudian ekonomi hijau, ekonomi digital dan seterusnya. Kemudian bagian ketiga juga begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan kewirausahaan ada, bagaimana dengan mengembangkan industri kreatif ada. Itu untuk apa? Untuk semua masyarakat. Dan ini kalau kita urai sampai ke bawah dan ke belakang termasuk penghormatan antar umat beragama pada poin ke-8 itu ada juga. Ini semua hak asasi manusia. Swasembada pangannya jangan cara membabat hutan dong. Enggak, saya bilang ini kan dalam konteks rincian tadi kalau ditanya mana implementasinya sudah ada di sini. Tapi kalau soal itu nanti kita diskusikan lagi enggak soal yang detail yang soal tadi itu bisa kita diskusikan lagi. Harus diingat juga memberi temanya makan siang dan susu gratis itu pemenuhan HAM juga.
Loh iya, Secara ekonomi bisa jadi. Oke, itu adalah persoalan HAM secara ekonomi Bang Saleh. Tapi saya ingin tanya ya, bahwa isu soal pelanggaran HAM ini kan menjadi isu langganan untuk capres Anda setiap pemilu ya. Apakah kemudian ketika nanti paslon Anda, Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, ini akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM sebelumnya atau gimana? Karena kan ini menjadi tanggung jawab kepala negara. Begini saya katakan, memang Prabowo ini udah yang ketiga kali nih, yang keempat ini maju ya. Pertama dulu wakil presiden. Sekarang 2 kali kemarin melawan Jokowi sebagai capres. Nah sekarang capres lagi. Nah memang isu ini selalu langganan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang dulu dikatakanlah yang jadi korban tahun 98 sekarang banyak yang ada di belakangnya Pak Prabowo. Hari ini kita kumpulkan semua, mereka ngomong. Anda kalau mau tanya bagaimana sih sebetulnya, silakan tanya pada orang-orang itu. Kan masih ada orang-orangnya di situ. Ya kan bisa kita lihat. Jadi tidak perlu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sebelumnya? Enggak, itu dulu satu. Ya kan ini kan kita lihat dulu dari sisi bagaimana apa namanya tanggapan orang yang katakanlah dulu dikatakan sebagai korban. Itu satu. Itu kan jumlahnya nggak banyak dibandingkan yang hilang sebelumnya. Tapi kan enggak, misalnya kayak Herianto Tasam sudah meninggal, misalnya gitu Desmond Maesa udah meninggal, misalnya. Tapi kan masih ada yang lain, ada orang-orang lain yang masih di sana. Berat itu bukan enggak, saya jawab itu. Soal personal. Saya mau jawab itu. Nah, itu kejahatan yang dibenci oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Iya, tadi saya mau jawab. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya apakah kalau misalnya Prabowo jadi presiden, hal itu akan dituntas di dalam visi misi kan sudah saya katakan tadi. Malah di poin pertama, penegakan demokrasi, ya ideologi Pancasila dulu, demokrasi dan penegakan HAM. Oke, implementasinya dari visi misi itu adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Ya segala sesuatu yang berkenaan dan hak asasi manusia. Nah kalau dirinci lagi kan banyak. Tadi itu nanti yang tadi disebut apa illegal mining lah, kemudian bagaimana orang yang nggak sekolah lah, orang yang ada terdampar kemiskinan struktural, ya kan, dan macam-macam itu semua kan HAM. Gitu loh. Jadi jangan dikucilkan dengan aspek yang sangat sedikit itu. Saya mau meneruskan pertanyaannya Rifana dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Yang Anda bilang belakangan itu policy based human rights. Jadi hak asasi manusia yang berbasis pada kebijakan. Tapi ada peristiwa-peristiwa yang itu dianggap sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa. Saya udah katakan tadi. Ada sekitar 17 hasil penyelidikan Komnas HAM yang itu belum ditindaklanjuti. Sebetulnya ya, nawacita itu jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan semua ini. Tapi persoalannya dalam soal hak asasi manusia, nawacita itu minim keberhasilan, sukses story-nya nggak ada. Anda nomor 2 adalah orang yang pasang foto Jokowi di mana-mana dan mengatakan bahwa melanjutkan kerja Jokowi. Ada di nawacita yang belum ditindaklanjuti dalam soal hak asasi manusia. Dan di visi misi ini tidak ada. Apakah itu akan dijawab besok di debat yang Anda akan lakukan? Enggak, jadi begini. Jadi saya harus kasih kesempatan Pak Satu nih. Nanya ke saya. Iya, oke. Nanya ke saya. Jadi karena itu tadi saya katakan kan komitmennya adalah bagaimana agar hak asasi manusia ditegakkan di Indonesia. Kan itu dulu. Kan itu anunya. Nah sekarang pertanyaannya pelanggaran hak asasi manusia diselesaikan. Nah sekarang pertanyaannya apa saja di antara itu? Tentu segala sesuatu yang berkenaan dengan tuntutan-tuntutan seperti ini pasti sudah masuk di dalam. Dan ini diskusinya kan sudah banyak. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Komisioner Komnas HAM sama dia. Apa yang Anda sampaikan ini? Komnas HAM udah beralih nih. Apa yang Anda sampaikan dalam bahasa sederhananya. Ini sudah ini pasal 1 belum saya kasih kesempatan. 3 kali. Dalam bahasa sederhananya. Saya bantu Anda. Saya nggak mengejar soal kasus penculikan dan orang hilang. Saya mau mengatakan ada 17 hasil penyelidikan Komnas HAM. Silakan kita tindak lanjuti. Nah itu makanya bagaimana? Anda kan calon penguasa. Iya, nanti kita akan tuntaskan semua itu. Dan untuk menuntaskan itu tidak bisa misalnya kita berharap ini selesai dalam seperti membalikkan tangan. Semua elemen yang terlibat terkait itu harus memberikan masukan. Nah sekarang kan masalahnya. Proses hukum sudah jalan. Ya nanti kita tuntaskan. Mau menambahkan apa? Saya mau merumuskan. Gini, saya tanya sekarang. Saya mau merumuskan dulu apa yang mau disebutkan oleh Bung Saleh Daula ini ya. Beliau mau mengatakan begini. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada khususnya dalam hal ini katakanlah peristiwa 98, penculikan, Sakti Semanggi. Akan diselesaikan oleh Prabowo dengan kalau terpilih sebagai presiden dengan membawanya ke persoalan hukum, hatta jika Prabowo adalah
objek dari proses hukum itu sendiri. Kira-kira itulah yang disampaikan. Ya, ya saya kira gini loh. Ini akan salah nggak kesimpulan saya itu? Bukan. Jadi ini salah. akan gini loh. Nggak, ini akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang ada. Betul. Berdasarkan norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional itu loh. Di nasional ada undang-undangnya. Ya silakan, nggak ada masalah. Kita akan ikuti itu, Pak Haris. Jangan khawatir. Tugas Anda dari saya harus NGO kasih itu kesempatan paslon satu dulu nih. Gimana sih kok nggak ada? Iya, saya kasih kesempatan ke paslon 1. Kalau ini tadi soal penegakan HAM, ini soal penegakan HAM, ini revisi Undang-Undang ITE saya udah baca ya. Katanya kalau paslon Amin akan terpilih, akan mencabut ataupun melakukan revisi Undang-Undang ITE ya, Bang Refli ya? Jadi gini, yang jelas apa undang-undang yang menghalangi kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran dan lain sebagainya, itu pasti akan kita cabut. Karena Amin sudah berkomitmen bahwa yang menghalangi demokrasi, menghalangi hak asasi manusia, yang menghalangi kebebasan pers, itu pasti akan dicabut dan akan dievaluasi. Nah, pertanyaannya kan Anda pas, itu teori doang. Gini, kita bicara track record, ya kan? Selama Anies berkuasa di DKI 5 tahun, pernah nggak dia mengadukan orang yang memfitnah dirinya, mengkritik dirinya? Makanya saya kemudian berkomitmen, saya ini kan YouTuber. Saya menginginkan seorang pemimpin yang tidak pernah mengkriminalkan rakyatnya hanya karena rakyat tersebut menyampaikan hal yang berbeda dari apa yang diinginkan oleh penguasa. Haris menyampaikan hal yang berbeda karena kriminal. Gus Nur, Bambang Tri, Sahganda Nenggolan, Habib Rizik, Habib Bahar menyampaikan hal yang berbeda kena. Undang-Undang 1, Butet Kertarejasa mau kena juga. Aiman Wicaksono mau kena juga. Kita harus hentikan ini. Tidak boleh ada kriminalisasi terhadap warga negara yang menyampaikan pikiran dan akal sehatnya. Kalaupun ada komplain, silakan di jalur perdata misalnya. Tapi kalau melalui tangan negara, negara harus melindungi segenap bangsa, bukan untuk mengkriminalisasikan bangsanya sendiri. Itu prinsipnya. Makanya saya mau bergabung ke Amin. Paslon harus bagian saya bos. Boleh ditanggapi. Sebentar dong ini. Jangan silakan Bang Refli. Silakan, nggak ada masalah. Apalagi? Ya, Bang Refli tadi kan Anda katakan bahwa paslon Anda akan mencabut ya revisi Undang-Undang ITE. Tapi persoalannya ini ada revisi kedua terhadap Undang-Undang ITE di mana pasal karet masih tetap ada di situ. Dan itu disepakati loh oleh fraksi-fraksi loh. Ini gimana? Termasuk fraksi pendukung partai Anda. Boleh membredel tanpa pengadilan. Dan wakil ketua balik itu Nasdem loh. Presidennya siapa? Iya dong, Iya dong, presidennya siapa? Presidennya adalah kalau misalnya presidennya terpilih. Ya kan? Saya yang akan dorong dia keluarkan perpu untuk mencabut semua regulasi yang memasuk. Sepakat ini, jangan sampai sebentar dulu. Presiden ini sebentar dulu. sekedar personal. Ini sebentar lembaga. Sebentar dulu. Nah, tetapi saya sepakat kita perlu yang namanya kepemimpinan leadership yang pro hak asasi manusia. Tetapi tidak cukup hanya personal, tapi kita membutuhkan yang namanya institusionalisasi. Sehingga kalaupun ada pergantian kepemimpinan itu remains. Nah, karena itu kita ingin negara yang melindungi segenap bangsa. Negara yang menghormati HAM. Negara yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itulah kemudian visi dan misi Amin yang sudah dituangkan dalam 140 halaman ini. Baik, tapi kan capres Anda tidak punya political power, Bang Refli. Siapa bilang? Bukan ketua umum partai, bukan kader partai, gimana? Ya, itu kan presiden boneka. Kalau presiden pandai, PhD, yang punya karakter, nggak akan begitu. Refli Harun aja kalau jadi presiden akan kuat. Apalagi Anies Baswedan. Tapi dulu pada saat Pak Jokowi jadi wali kota, jadi gubernur juga nggak ada yang dilapor-laporkan setelah jadi presiden baru. Kalau Anda ya mengukur dengan presiden sekarang, ya beda lah, ya kan? Ini aja ijazahnya dipersoalkan, bayangkan. Jadi maksudnya apa nih? Ini persoalan apa? Artinya kualitas sumber daya manusia pemimpin itu penting. Quality dari leadership itu Anda ingin bilang begitu ya? Masa kualitasnya sembarangan kita jadikan cawapres? Kita harus jeda terlebih dahulu. Setelah ini apa tanggapan mahasiswa terhadap janji-janji kampanye dari ketiga paslon? Kita akan kembali setelah ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung
dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa KM Universitas Mula Warman Samarinda. Sudah ada Noval. Silakan Noval, sebagai perwakilan dari teman-teman di Samarinda, bagaimana kemudian Anda melihat ataupun mendengar tadi janji-janji kampanye dari ketiga paslon ini, terutama tentang isu pemberantasan korupsi, kebebasan berekspresi, dan juga penegakan hukum dan HAM. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Waalaikumsalam, silakan. Ya, shalom. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, mungkin sebelumnya perkenalkan saya Noval Bandung Tirta Satria. Ya, mungkin terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk mendengarkan obrolan-obrolan janji 5 tahunan yang dilakukan oleh ketiga paslon pada tahun 2023 menuju tahun 2024 ini. Karena kita melihat juga, kita telah melihat dan telah membaca bagaimana track record dari ketiga paslon yang akan mencalonkan pada periode 2024 ini. Dan juga saya melihat, tadi ada pembicaraan juga tentang illegal mining. Saya rasa jangan membicarakan tentang illegal mining di depan mahasiswa Kalimantan Timur, bahkan Samarinda. Karena itu selalu hal-hal yang selalu kami hadapi, dan itu belum pernah ada penyelesaiannya secara konkret. Dan juga yang ingin saya tanyakan itu adalah simpel saja. Pertama itu adalah soal bagaimana tentang revisi pastinya tentang Undang-Undang ITE, tentang pasal karet yang saya rasa itu juga menjerat dari Bang Haris dan Kak Fathia. Oke. Yang juga kami sebagai mahasiswa di Samarinda juga memperjuangkan pengkampanyan tentang pembebasan Haris Fathia. Dan juga tentang apa upaya konkret tentang penyelesaian HAM di masa lalu. Karena sampai saat ini ada seorang istri yang terus mempertanyakan terhadap keadilan suaminya, ada seorang ibu yang mempertanyakan keadilan terhadap anaknya, dan juga ada keluarga yang mempertanyakan keadilan terhadap anaknya yang masih tenggelam di lubang tambang. Mungkin itu 2 pertanyaan dari saya, simpel saja, terima kasih. Oke, ya silakan jawab nomor 1 dulu, Bang Refli. Silakan. Iya, kalau kita bicara illegal mining ya, itu adalah perspektif. Apakah kekuasaan itu punya perspektif lingkungan atau tidak? Jadi environmental perspektif. Kalau kita baca visi dan misi Amin ini jelas. Ya, kita ingin membangun dengan pendekatan lingkungan. Karena itu pasti implementasinya akan berbeda dengan orang yang membangun hanya dengan pendekatan untuk mencari ekonomi. Ya kan? Misalnya food estate misalnya. Itu kan melakukan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Nah, kita ingin membangun tetapi dengan memperhatikan lingkungan. Orang seperti Anies paham betul. Dia mengenai yang namanya global warming dan lain sebagainya. Kita saja yang kadang-kadang menganggap itu nggak terlalu penting. Tapi ke depan, environmental perspektif itu harus menjadi dalam tanda kutip kredo bagi para penguasa untuk mempertahankan bumi ini. Itu satu hal. Hal yang kedua apa yang ditanyakan tadi? Soal apa? Soal Undang-Undang ITE. Sudah saya jawab kan? Ya. Undang-undang apapun yang memasung kemerdekaan, ya, berpendapat, mengeluarkan pendapat, itu harus dievaluasi dan harus dicabut. Dan saya pribadi, ya tidak hanya pasangan Amin, akan mendorong itu terus-menerus, ya, karena wujud pertanggungjawaban saya sebagai warga negara Republik Indonesia. Itu. Oke, baik. Silakan paslon nomor 2. Ya, kalau tadi soal illegal mining itu sebetulnya di dalam visi misinya Prabowo jelas disebutkan adanya penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan hidup. Nah, dalam konteks ini tentu illegal mining itu adalah tindakan yang memang tidak selaras dengan perlindungan lingkungan hidup. Nah, karena itulah maka ya tentu ini akan diluruskan, ditertibkan karena tadi saya katakan salah satu sumber income yang akan coba kita generate ya untuk mendapatkan pendapatan negara itu adalah salah satu bagaimana kita mengelola sumber daya alam kita dengan baik dan benar. Sehingga tidak hanya 2-3 orang saja yang memiliki katakanlah kapital yang mampu untuk melakukan illegal mining yang dapat gitu, tetapi justru harus dikelola negara dengan baik. Nah, karena itu tentu ini bagian daripada komitmen yang kukoh dan kuat yang akan ditegakkan. Kemudian soal Undang-Undang ITE akan dicabut nggak? Nah, Undang-Undang ITE ini ya tentu kita akan perbaiki. Karena Undang-Undang soal teknologi informasi ini pasti akan diperlukan. Tapi isinya itu yang saya kira perlu kita baca ulang lagi, kita revisi sesuai dengan konteks yang diinginkan sekarang dalam melindungi kebebasan berpendapat. Mencabut pasal karet nggak? Dia bisa, tentu sangat dimungkinkan sekali gitu. Dan itu tidak tertutup kemungkinan bahwa itu tidak dilakukan dan pasti akan kita berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Baik, silakan paslon nomor 3. Ya, kalau saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh teman-teman mahasiswa di sana, ya saya anggap mewakili
hampir seluruh mahasiswa di Kalimantan, masyarakat di Kalimantan, tone-nya clear kok. Kalau soal tambang itu di sana nggak ada penyelesaian. Bahkan soal tambang tidak hanya soal kerusakan lingkungan. Ada sekian puluh anak yang mati kecemplung di situ. Itu PR kita semua. Ya, dan tata kelola itu harus kita perbaikin. Salah satu yang paling penting di tata kelola tambang sampai anak-anak mati di lubang-lubang tambang itu adalah memang soal korupsi dan penegakan hukum yang profesional. Itu satu. Yang kedua soal ITE. Di visi misi kami clear mau revisi ITE. Tapi persoalannya tidak hanya soal revisi, tapi soal paradigma melihat kebebasan berekspresi ini. Dalam konteks kami mempertegas bahwa ya kebebasan berekspresi itu memang bersinggungan dengan reputasi seseorang. Nah, dengan reputasi seseorang itu bagaimana cara menyelesaikannya? Tidak dengan penegakan hukum pidana, tapi ya memang ke perdata. Silakan kalau ada orang tersinggung, silakan perdata saja. Jangan dipidana ya. Negara tidak boleh ikut campur. Negara tidak boleh ikut campur. Itu prinsipnya. Ya, itu prinsipnya. Kalau pejabat negara nggak ada reputasi, Bos. Enggak, ini orang, ini bukan pejabat publik. Soalnya kan sekarang masalah ITE itu yang melaporkan adalah para pejabat publik negara, yang dikritik oleh warganya. Nah, pejabat publik itu nggak boleh menggunakan isu reputasi karena dia punya kewenangan yang harus dikritik. Itu clear, ya. Clear bahwa yang namanya kebebasan berekspresi di kami dilindungi. Yang kedua, ada soal reputasi orang per orang, itu silakan diperdata. Bagaimana dengan pejabat publik atau orang yang punya kewenangan? Nggak punya reputasi, clear. Nggak punya. Ya, kita ikut rabat plan of action, rabat prinsipal. Itu yang kita jadiin acuan. Kenapa ini penting? Karena bagi kami, ya kebebasan ekspresi adalah salah satu bentuk partisipasi pembangunan. Salah satu bentuk mengisi ruang demokrasi kita. Kegagalan kebebasan berekspresi adalah kegagalan demokrasi kita. Makanya gunakan kekuatan HP Anda, kuota Anda untuk menyuarakan suara Anda. Baik, silakan Bang Rey. Apa yang saya tanggapi? Ya ini tadi menanggapi tadi ketiga janji kampanye kan ini. Kan saya nggak perlu nilai biar masyarakat yang ya menilai. Nggak apa-apa, harus Bang Rey dong yang nilai. Terutama soal illegal mining. Tapi dari tadi saya perhatiin saya di tiga-tiganya ini mengingatkan saya pengusahanya tambang banyak banget di ketiga tapi kami clear loh ya. Dia isunya illegal logging. Bahkan kami tidak hanya ngomong soal konsep tadi itu soal mining itu ya. Tidak hanya ngomong ini konsep tata kelola ekonomi hijau, biru macam-macam. Clear itu fakta-faktanya. Baik, silakan Bang Rey. Illegal mining ini mengingatkan saya pada debat antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo 2019 yang lalu. Ketika Pak Jokowi mengungkapkan programnya melakukan sertifikasi tanah. Lalu dikritik oleh Pak Prabowo sebagai itu sebetulnya sertifikasi tanah itu bukanlah pekerjaan yang hebat-hebat banget gitu. Dan sebagainya lah. Tapi ujung dari jawaban Pak Jokowi itu mengatakan, seingat saya Pak Prabowo punya lahan ada sekitar 200.000 hektar di sekian. Sama 150 hektar. 150 hektar. Iya, di Aceh begitu ya. Nah, saya tidak tahu. Nah, sekarang menurut saya sih sebetulnya debat itu asiknya di situ gitu. Salah satunya adalah saling mengkoreksi. Ketika yang satu mengatakan, oh kita akan bagi-bagi tanah pada rakyat. Kamu kan masih punya 200.000 hektar tuh. Bisa dibagi Pak. 220. Statusnya gimana itu sekarang? Itu makanya maksud saya asik kalau debatnya di situ gitu. Sebab saya sih melihat kalau kita masih berdebat pada yang makro, ya kan semua akan kelihatan hebat semua ini. Gitu ya. Yang didiskusikan oleh kawan-kawan ini kan separuhnya boleh disebut makro ini. Baik. Oleh karena itu mungkin kita harus masuk ke kasus demi kasus. Lebih mikro ya, lebih teknis. Supaya kita bisa menguji makro ini punya landasan yang kuat faktual nggak di lapangan. Gitu. Iya, oke. Jadi besok kita Selasa malam tanggal 12 Desember jam 7 malam kita akan dengar nanti ya turunan-turunan ataupun implementasi yang lebih teknis, yang lebih mikro lagi dari visi misi yang makro-makro tadi yang dijual oleh para tim ses. Setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk diskusi kita malam hari ini. Ramai sekali. Kita kedatangan
tamu yang luar biasa seperti biasa toh. Wis. Aku kedatangan sosok aktivis favoritku dari dulu. Wis, siapa tuh? Bang Haris Azhar, tepuk tangan untuk Bang Haris Azhar. Abis ini minta foto, besok lagi susah ketemu. Aku tuh selalu suka dengan sepak terjangnya Bang Haris Azhar. Karena dia ini dari dulu tuh kita tahu dia ini sosok aktivis paling pemberani di Indonesia. Kenapa? Cuman dia yang berani berhadapan langsung. Dengan pemerintah? Bukan. Dengan oligarki? Bukan. Tapi? Dengan opung. Saya respect bang. Udah nengok belum? Ya. Tanyain gitu. Tapi kalau lu adalah Haris Azhar, menurut gue yang paling gue respect hari ini adalah Abang Refli Harun. Kenapa? Dari tim Amin. Wih, karena tim Amin itu baru-baru ini abis bikin acara namanya Desak Amin. Betul. Wah, gue nonton tuh, Dok. Rame banget. Tapi acaranya? Kasusnya. Kasusnya rame banget tuh. Iya, benar-benar. Iya, karena di acara itu ada komika yang bermasalah karena menista agama. Wah, ini emang konsep acaranya agak unik ya? Diduga Menista agama. Tapi saya mau nanya nih, emang konsep acaranya seperti itu ya? Anisnya didesak warga, komiknya didesak polisi. Bukan. Konsep itu bukan konsep. Itu bukan gitu konsep. ya? Itu bukan konsep. Lagi musim. Itu ujian atas undang-undang itu. Dan dari situasi ini, menurut saya yang paling senang itu mungkin adalah tim pemenangan Ganjar Mahfud. Kenapa? Mungkin pada saat lihat itu, tim pemenangnya langsung bilang kayak, bener kan, materi komik tuh emang harusnya di-cut. Enggak, nggak mungkin kayak gitu ya? Kita langsung ke tema aja. Tema hari ini adalah debat Capres Perdana. Wis. Besok ya, Mbak Yana? Iya. Besok debat perdana. Akhirnya. Besok tuh akan jadi misteri. Kita nggak tahu nih debat itu momen apa yang akan terjadi. Hal seru apa, hal menegangkan apa. Tapi satu hal yang kita tahu pasti akan terjadi. Apa tuh? Pak Prabowo joget. itu akan terjadi. Itu pasti akan terjadi tuh. Itu terjadi. Ya. Karena dari tahun ke tahun selalu ada momen itu. Ya. Selalu ada. Sekarang itu Pak Prabowo tuh lagi latihan pasti. Enggak gitu. Nah gini sih, lagi latihan begitu sekarang. Gue boleh out frame gak? Kayak lo agak bahaya nih pembahasannya. Jangan. Gak apa-apa ya? Aman. Gak apa-apa ya, tapi kalau misalkan kita ngomongin debat besok, semua pasangan itu punya kelebihannya masing-masing. Betul. Ya kan, Pak Prabowo itu dia sangat entertaining. Benar. Sedangkan Pak Anies itu dia sangat jago public speaking. Benar. Sedangkan Pak Ganjar itu sangat jago memilih calon wakil presiden. Ya, ada sangat jago dia. Jago yang lainnya juga ada, Tapi paling jago calon wakil presiden yang dia pilih. Tapi apa yang menentukan menang atau enggak menentukan apa gitu? Karena ada juga kan pastinya. Pasti ada, walaupun ya untuk tim Prabowo dan tim Pak Anies itu nggak boleh terlalu jumawa. Karena walaupun ini debat ya, debat presiden itu bukan cuma ditentukan oleh jago public speaking atau jago entertaining. Nggak mesti. Bisa aja yang nggak jago dua-duanya itu menang. Tapi kalau nggak jago dua-duanya ya pasti ya kali menang. Ya sekian dari saya Duto Treji. Oke. Bingung saya. Aduh. Udah takut sama kasusnya. Oke, langsung jadi deg-degan ya. Nah, udah bisa banyak orang ini. Ya, terima kasih teman-teman dari komisi.co, Aldo dan juga Duto atas sentilan-sentilannya yang mungkin tadi terakhirnya agak gimana gitu ya. Kita tunggu besok. Kita tunggu besok seperti apa. Tadi penampilan dari teman-teman komisi.co, Aldo dan juga Duto sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih seluruh narasumber yang sudah hadir, yang juga bergabung melalui sambungan virtual. Ada teman-teman dari BEM, KM, Universitas Mula Warman Samarinda. Kita akan ketemu lagi Senin pekan depan. Jam 20.30 waktu Indonesia Barat, Political Show akan lebih banyak lagi topik-topiknya karena masa kampanye udah tinggal sebentar lagi dan besok kita akan lihat bagaimana penampilan perdana dari ketiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden pada debat perdana Pilpres 2024, siapa yang akan berhasil meraih suara dari swing voters ataupun undecided voters. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.